Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membicarakan soal hak tenaga kerja yang di PHK. Jadi ini perlu diperhatikan apalagi di masa COVID ini. Jadi pada prinsipnya apabila ada tenaga kerja yang di PHK, pengusaha itu wajib membayar upah pesangon atau disingkat UP ya. Nah, kalau ada masa kerja yang agak lebih, maka itu pengusaha wajib ngasih uang penghargaan masa kerja atau UPMK dan masa pergantian hak atau UPH. Nah, mari kita terangkan satu persatu ya, satu persatu. Kita terkait dengan upah pesangon. Ini hitung-hitungannya begini ya, kalau upah pesangon ya. Kali ini adalah masa kerja ya. Apabila masa kerjanya itu kurang dari setahun, maka upahnya atau upah pesangonnya itu satu kali upah atau satu kali gaji lah bahasanya per bulan. Satu kali gaji upah per bulan. Misalkan upah Anda itu per bulan itu 3 juta, kurang lebih 1 tahun, maka dipecat. Kemudian maka Anda dikasih satu kali gaji, yaitu 1 juta tadi. Nah, apabila masa kerjanya itu lebih dari 1 tahun, artinya itu merangkak kedua, misalkan 1 tahun 6 bulan, misalkan, itu dikasih 2 kali gajian, gitu. Tadi kalau ceritanya itu per bulan gajinya 1 juta, maka Anda mendapat 2 juta. Nah, kalau lebih dari 2 tahun, lebih dari 2 tahun ya, berarti lebih dari 2 tahun menuju 3 tahun, maka upah pesangonnya adalah 3 kali gaji per bulan, dan seterusnya. Sampai dengan apabila lebih dari 8 bulan, ya 8 bulan atau lebih, maka itu adalah 9 kali gaji. Nah, ini yang terkait dengan upah pesangon. Nah, kalau terkait dengan upah atau uang penghargaan masa kerja atau UPMK itu bagaimana sih? Kalau kurang dari 3 tahun, maka itu tidak ada UPMK atau uang penghargaan masa kerja. Nah, kalau lebih dari 3 tahun tetapi kurang dari 6 tahun, maka ada 2 kali upah per bulan. Artinya begini, UP plus UPMK. Misalkan Anda itu kerjanya lebih dari 4 tahun, kemudian di PHK. Nah, kalau 4 tahun di PHK, maka Anda kan dapat 5 kali gaji. Jadi 5 kali gaji plus UPMK. UPMK berapa? Berarti karena 5 tahun ini ya, di nomor 2 ini ya, berarti tambah 2 bulan gaji. Artinya 5 plus 2 berarti dapat 7 bulan gaji. Nah, itu hitung-hitungannya. UP plus UPMK ya. Pun demikian sampai seterusnya. Ini Anda bisa pelajari sendiri di sini. Tapi hitung-hitungannya ini. Pokoknya Anda bisa mendapatkan UPMK ketika pekerjaannya sudah lebih dari 3 tahun. Berarti kalau Anda lebih dari 3 tahun kemudian di PHK, maka rumusnya adalah uang pesangon plus UPMK. Nah, ini yang harus teman-teman harus cermati pula. Jadi jangan mudah dibohongi ya oleh HRD atau oleh bos Anda.
Nah, ketika kita diputus kerja, maka kita akan ada yang namanya perselisihan hubungan industrial. Nah, perselisihan hubungan industrial itu ada 4. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja. Mari kita uraikan satu persatu. Perselisihan hak itu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhi hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Artinya, ketika Anda itu digaji, misalkan di perjanjiannya itu adalah uh, uang lembur, itu digaji 40, uang lembur dikasih 50, ternyata pada prakteknya itu tidak dikasih, malah dikasih 30. Nah, itu namanya perselisihan hak, karena ada hak pekerja yang dilanggar. Yang kedua, itu soal perselisihan kepentingan. Nah, perselisihan kepentingan ini, perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dan lain sebagainya. Artinya begini nih, apa namanya, posisi Anda itu di pekerjaan itu admin, itu sesuai perjanjian. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan itu diganti menjadi satpam katakanlah gitu. Nah, atau posisi Anda itu saat ini ditempatkan di cabang Depok. Tiba-tiba Anda ditempatkan di Tangerang. Nah, ini yang namanya perselisihan kepentingan. Kemudian yang ketiga itu adalah perselisihan PHK. Apa sih itu? Itu adalah perselisihan yang timbul akibat tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak pengusaha ataupun pekerja. Nah, perselisihan PHK ini ya biasanya Anda di PHK lah. Nah, di PHK kemudian itu nggak ada kesesuaian, tiba-tiba nggak ada hitung-hitungan soal upah pesangon atau uang penghargaan masa kerja. Nah, itu menjadi problem. Itu yang dinamakan perselisihan PHK. Nah, yang terakhir itu adalah perselisihan antar serikat pekerja. Ini kalau ada serikat pekerja ya. Nah, tapi kita harus terangkan dulu ini. Apa sih perselisihan antar pekerja itu? Atau serikat pekerja itu? Itu adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekerja lainnya. Hanya dalam satu perusahaan. Karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatan itu sendiri. Artinya, ini kalau di dalam perusahaan itu ada 2 serikat pekerja. Akhirnya kan konflik itu, siapa yang mewakili kepentingan. Nah, ini yang dinamakan perselisihan antar pekerja. Nah, kalau terkait ada perselisihan tadi, itu apa sih? Dan bagaimana sih penyelesaiannya? Dan di mana sih penyelesaiannya? Itu mari kita urutkan. Jadi itu kalau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kalau ada terkait dengan PHK, kepentingan perselisihan serikat pekerja, kepentingan dan lain sebagainya, maka ini lembaganya yaitu bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, pengadilan HI. Nah, bipartit itu mari kita terangkan ya. Satu, soal bipartit. Bipartit itu diselesaikan antar para pihak saja. Jadi misalkan saya
kemudian tidak sepakat ketika saya di PHK. Maka kita terlebih dahulu harus melakukan bipartit terlebih dahulu. Nah, bipartit ini itu adalah antara pengusaha dan majikan bahasanya, para pihak itulah. Nah, musyawarah ini diselesaikan dalam waktu 30 hari. Ini paling lama ya, berarti maksimal. Maksimal 30 hari. Berarti posisinya itu dalam waktu 30 hari itu Anda mau melakukan berapapun pertemuan, mau 5 kali, 3 kali, 4 kali, yang penting adalah 30 hari. Loh kalau 30 hari itu sudah habis nggak ada perdamaian, ya berarti dinyatakan belum selesai. Pun demikian, ketika sudah mengadakan beberapa kali pertemuan, meskipun belum sampai 30 hari, kemudian para pihak itu menyatakan sepakat atau tidak sepakat, yaitu kalau tidak sepakat maka dilanjutkan ke jenjang selanjutnya. Kalau sepakat ya sudah, kita membuat kerjasama, membuat kesepakatan bersama. Nah, yang kemudian lembaga yang kedua adalah mediasi. Ini mediasi untuk semua jenis ya, tadi semua jenis 4 tadi ya. 4 tadi itu ini ya. Ini 4 ini ya. Mediasi itu di lembaga yang menangani 4 ini. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja. Itu di mediasi bisa semuanya. Nah, memang di mediasi ini itu dikenal dengan tripartit. Berarti kalau bipartit itu tidak tercapai kesepakatan, maka lanjut ke tripartit. Di dalam tripartit ini ada mediasi, maksudnya begitu. Nah, siapakah mediatornya? Mediatornya adalah pegawai Disnaker. Nah, pegawai Disnaker ini nanti kalau sudah selesai, produknya adalah anjuran tertulis. Nah, nanti kalau anjuran ini enggak disepakati bersama, maka masuk ke ranah pengadilan HI. Nah, bagaimana mekanismenya ini? Bila para pihak berselisih tidak memberi tanggapan dalam 7 hari, perselisihan akan dilimpahkan kepada mediator. Artinya kalau di partit ini nggak selesai ya, ke mediator. Untuk perselisihan hak, sengketa wajib melalui atau mendapat anjuran tertulis mediator karena pengadilan HI hanya memproses sengketa yang telah melalui proses mediasi. Ini yang dinamakan tripartit itu ya. Jadi di dalam tripartit ada mediasi. Mediasi itu diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari. Itu biasanya di Dinas Ketenagakerjaan ya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Jika sengketa tidak selesai, para pihak dapat melanjutkan sengketa tersebut ke pengadilan hubungan industrial. Nah, kemudian kita taruh ke lembaga yang ketiga, yaitu konsiliasi. Konsiliasi itu masuk dalam wilayah tripartit ya. Kenapa? Konsiliasi ini berwenang untuk menjadi penengah pada perselisihan kepentingan dan PHK dan antar serikat pekerja. Jadi tidak semuanya. Jadi hanya untuk perselisihan kepentingan, PHK, dan antar serikat pekerja saja. Berarti perselisihan hak itu tidak masuk dalam metode konsiliasi ya. Nah, kalau konsiliasi berarti ada konsiliatornya. Konsiliator ini adalah orang yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketetapan menteri dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih. Jadi kalau mediasi itu digunakan untuk semua perselisihan, 4 perselisihan, tapi kalau konsiliasi
itu minus perselisihan hak ya. Minus perselisihan hak. Nah, yang ketiga itu lembaga arbitrase. Lembaga arbitrase ini berwenang menjadi wasit pada perselisihan kepentingan dan antar serikat saja. Jadi minus PHK sama minus perselisihan hak ya. Hanya 2 saja. Nah, arbitrase itu arbiter. Nah, dapat dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang sudah ditetapkan oleh menteri. Artinya posisinya ini para pihak juga boleh menyepakati, aku pengen arbiter ini, si Said. Kamu sepakat nggak? Kamu sepakat nggak? Kalau sepakat ya sudah. Gitu. Nah, kalau semuanya ini tidak bisa, maka ada yang namanya pengadilan HI atau pengadilan hubungan industrial. Ini lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutus semua jenis perselisihan. Berarti 4 golongan tadi, 4 kategori jenis perselisihan tadi, itu diakomodir oleh HI ketika sudah tripartit, tingkat tripartit itu enggak terlaksana. Tingkat tripartit ya ini, mediasi, konsiliasi, arbitrase ini enggak tercapai. Nah, gambarannya di pengadilan HI itu apa sih? Itu pengadilan yang dipimpin oleh hakim. Hakim terdiri atas hakim dari lembaga peradilan dan hakim ad hoc. Biasanya kalau hakim ad hoc ini adalah dari serikat pekerja. Serikat pekerja dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum mewakili anggotanya. Jadi, kalau Anda itu masuk dalam serikat buruh, maka serikat buruh itu bisa menjadi kuasa, tanda kutip bisa menjadi kuasa bagi pekerja yang dipecat itu. Nah, jika tidak pakai serikat pekerja, bisa juga pakai advokat. Misalkan si Andi dipecat karena dia tidak menggunakan serikat pekerja sebagai kuasanya, maka ia menggunakan kantor advokat yang bernama Said Law Office, katakanlah. It's not problem. Nah, pengadilan HI dibentuk pada setiap pengadilan negeri yang berada di tiap ibu kota provinsi yang daerah hukumnya meliputi provinsi yang bersangkutan, atau di tempat-tempat yang wilayah industri biasanya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai bipartit, tripartit sampai PHI.